Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Melanjutkan materi kita untuk aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana sebuah masalah atau sebuah permasalahan di kehidupan sehari-hari bisa dirubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel, ya. Kemudian saat ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu dengan cara eliminasi dan substitusi. Oke, kita lanjutkan materi kita. Pertama kali kita tuliskan terlebih dahulu yaitu sistem persamaan linear 3 variabelnya. Di sini ada persamaan 1, ada persamaan 2, dan juga ada persamaan 3. Pertama kali kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Kenapa persamaan 3 ke persamaan 1? Bisa kalian lihat di persamaan 3 ini sudah diketahui X sama dengan 2Y. Sedangkan persamaan 1 dia masih lengkap, ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel Z. Persamaan 2 juga sama, lengkap, ada X, Y, dan Z. Namun untuk persamaan ketiga, X-nya sudah diketahui, yaitu X sama dengan 2Y. Sehingga bisa kita tulis persamaan yang ke 1 yaitu 75X ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Kemudian kita substitusi. Substitusi artinya adalah mengganti, ya. Kita ganti yang X ini menjadi 2Y. Oke, maka di sana bisa ditulis 75 dikali 2Y. X-nya kita ganti dengan 2Y ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Kemudian kita kalikan menjadi 150Y ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Yang mempunyai variabel yang sama ini bisa kita jumlahkan, ya. Maka akan didapat 270Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Bisa kita lihat bahwa koefisiennya atau angkanya masih terlalu besar, ya. Maka kita bisa sederhanakan, caranya adalah dibagi 10 menjadi 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Ini akan menjadi persamaan yang keempat. Oke, setelah itu langkah yang kedua adalah kita substitusi lagi persamaan 3 ke persamaan yang kedua. Kita tulis persamaan yang kedua yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Nanti X-nya kita ganti menjadi 2Y. Maka menjadi 2Y ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Karena dia variabelnya sama, maka bisa kita jumlahkan menjadi 3Y ditambah Z sama dengan 40. Ini akan menjadi persamaan yang ke-5. Oke, kita lanjut. Kalian bisa lihat bahwa untuk persamaan 4 dan persamaan 5 dia mempunyai variabel yang sama, yaitu Y dan Z, 5 juga Y dan Z. Sehingga kita dapat eliminasi salah satu variabel ini, ya. Maka kita bisa eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tulis dulu persamaan 4 dan persamaan 5. Bisa kalian lihat koefisien untuk variabel Y sama tidak? Beda, ya. Di sini 27, di sini 3. Yang Z juga di sini 15, di sini 1. Tidak ada yang sama. Karena tidak ada yang sama, untuk eliminasinya kita harus menyamakan dulu koefisiennya. Caranya bagaimana? Kita tentukan dulu apa yang akan kita eliminasi. Kita akan eliminasi variabel Z dulu, ya.
Maka caranya adalah koefisiennya kita samakan. Sama-sama harus 15. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah kita kalikan ya. Yang atas karena sudah 15 maka kita kalikan 1. Kemudian yang bawah Z-nya biar ininya 15 maka kita kalikan 15. Oke. Jadi kita yang atas dikalikan 1, 27Y ditambah 15Z sama dengan 402 dikalikan 1, hasilnya tetap. Kemudian yang bawah juga 3Y dikali 15, Z dikali 15, 40 dikali 15, maka akan menghasilkan 25Y ditambah 15Z sama dengan 600. Kemudian kedua persamaan ini kita bisa kurangkan. Kenapa kurang, Bu? Oke, karena Z-nya agar hasilnya adalah 0, maka ini harus tandanya adalah kurang. 27Y dikurang 45Y, maka akan menghasilkan negatif 18Y sama dengan 402 dikurang 600, hasilnya adalah negatif 198. Kita hanya membutuhkan Y-nya saja. Negatif 18-nya akan kita hilangkan. Bagaimana caranya? Berarti semuanya baik ruas kiri maupun ruas kanan harus dibagi dengan negatif 18. Maka akan menghasilkan Y sama dengan 11 ya. Kita sudah mendapatkan Y, maka kita akan mencari nilai X dan nilai Z. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan substitusi Y sama dengan 11 ke persamaan yang ketiga. Kenapa ke persamaan yang ketiga? Karena dia yang lebih simpel ya. Hanya ada variabel X dan ada variabel Y. Maka kita substitusi ke persamaan yang ketiga saja. Kalau seperti itu kita tulis persamaan yang ketiga adalah X sama dengan 2Y. Kemudian menjadi X sama dengan 2 dikali Y-nya adalah tadi 11, maka 2 kali 11, sehingga hasilnya adalah X sama dengan 22. Y sudah diketahui, X juga sudah diketahui, maka langkah yang terakhir adalah kita mencari nilai Z. Caranya adalah kita substitusi Y sama dengan 11 dan X sama dengan 22 ke persamaan yang kedua. Kenapa persamaan yang kedua? Karena di sana ada X, ada Y, dan ada Z. Z yang akan kita cari. Kemudian di sini koefisiennya hanya 1 ya, maka ini cukup mudah untuk kita kalikan. Kita tulis dulu persamaan yang kedua, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Maka X-nya kita tulis menjadi 22. Y-nya menjadi 11 ditambah Z sama dengan 40. Ini bisa kita jumlahkan menjadi 33 ditambah Z sama dengan 40. Kita hanya membutuhkan Z saja, berarti 33-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi Z sama dengan 40. 33-nya tadi positif, pindah kanan berubah menjadi negatif 33. Maka Z-nya adalah 7. Sehingga kita dapat nilai X-nya adalah 22, nilai Y-nya adalah 11 dan nilai Z-nya adalah 7. Sehingga dia Pak Panjaitan membutuhkan 22 karung pupuk urea dan kemudian 11 karung pupuk SS dan 7 karung pupuk TSP ya. Ini adalah kelanjutan yang kemarin kita bahas. Oke, silahkan kalian catat materi ini di buku tulis. Kemudian jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan langsung ke ibu. Bisa via WA atau saat kalian datang ke sekolah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kalian dapat berkah. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.